Aku nggak setuju, sangat tidak setuju dengan orang-orang yang membuang kucing, kemudian menyiksa. Itu sikap yang tidak bertanggung jawab. Bedanya kita sama yang lain itu, kalau di kita ada tester, kita menyediakan tester buat para customernya untuk nyoba dulu kira-kira cocok nggak ya sama makanannya kucingku. Di situ kami tidak murni promosi saja tentang Mochi Mochi Pet Shop, tapi kami ingin agar para pecinta kucing ini bisa lebih aware dalam merawat dan memelihara kucingnya. Selain itu, yang penting juga bagi para pemelihara kucing yaitu vaksin, untuk rutin memvaksin kucingnya. Berarti ini menjadi perannya pemerintah untuk membantu menekan angka populasi ini dengan menyediakan fasilitas steril kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin, aku Gina Rifkia, biasa dipanggil Kak Gina. Sekarang aku kesibukannya sebagai owner dari Mochi Mochi Pet Shop yang beralamatkan di Batu Retno, Banguntapan, Bantul. Kemudian selain itu aku juga punya komunitas pecinta kucing, namanya Smart Cat. Kemudian kita biasa punya aktivitas street feeding, jadi aku mengajak teman-temanku buat berbagi makanan ke jalan, ke kucing-kucing di jalanan. Kemudian aku juga punya aktivitas diskusi dengan kelompok komunitas yang kita mendiskusikan tentang kucing, bagaimana perawatan kucing, kemudian bagaimana kita bisa menjaga dan merawat, memelihara kucing. Aku juga punya kesibukan yaitu mengajar bahasa Arab dan Al-Quran di beberapa lembaga. Kemudian di masyarakat, aku sebagai pembimbing dari PKBM Retno Arum dan juga founder dari komunitas Bangun Bantul, yang mana komunitas tersebut bergerak di bidang pemuda. Sejak tahun 2020, kami mulai melihara kucing. Saat itu kondisinya COVID, yang mana kita jadi semua aktivitas kita jalankan dari rumah, kita lama-lama ngerasa bosen, jenuh, dan butuh hiburan. Tapi kalau mau keluar kok nggak dibolehin, PPKM seperti itu. Nah, kemudian dari situ kami mulai mengadopsi kucing dan ternyata yang kami rasakan itu cukup menjadi healing. Bermain sama kucing, main-main, terus di situ kita juga mulai ngerti, oh ternyata kucing itu bisa dilatih biar bisa pinter buang air, kemudian pinter salim, misalkan ini. Pertama kali cukup kaget ya dengan perawatan kucing, dari mulai dia tidur harus kita menyediakan tempat, habis itu makannya 3 kali, dan itu pun makanannya harus yang sesuai dengan umurnya dia, kemudian sesuai dengan nutrisi kebutuhannya, kemudian airnya juga harus air bersih, kalau nggak nanti dia sakit. Kemudian itu baru dari makannya, terus nanti setiap 2 pekan sekali, 2 sampai 4 pekan sekali itu kita mandikan. Terus kadang-kadang suka muncul jamur, kutu, atau dia sakit. Kemarin kucingku ini sempat belekan, terus jadi harus bawa ke dokter dan sebagainya. Itu sedikit
kesusahan buat melihara kucing, tapi dibandingkan dengan apa yang aku dapetin, aku happy bisa ngerawat kucing, itu menjadi nilai plus sendiri. Awalnya kita cuma melihara adopsi satu kucing, terus ternyata kalau cuma satu kucing kasihan kucingnya, dia cuma main sendirian. Terus kita nambah lagi adopsi kucing lain, jadi 2, sampai sekarang udah beranak pinak sekian generasi. Perawatannya lumayan, karena kucingku ini long hair, dia lebih sensitif ya daripada kucing domestik ya, daripada kucing domestik. Banyak kucing-kucing tetangga ya, kucing kampung itu biasanya kalau mereka bertengkar nanti sampai cakar-cakaran. Terus yang bikin repot itu kalau dia nanti kalah, terus dia jadi pup sembarangan. Nah itu mengganggu banget. Kalau dia kalah itu stres. Perawatan lukanya tergantung lukanya ya. Kalau cuma cakar-cakaran itu biasanya cuma aku kasih alkohol, dikasih cotton bud. Tapi kalau sampai parah yang mengalami luka dalam itu perlu penanganan oleh dokter. Biasanya aku bawa ke vet. Aku nggak setuju, sangat tidak setuju dengan orang-orang yang membuang kucing kemudian menyiksa. Itu sikap yang tidak bertanggung jawab. Kalau biasanya itu berdasarkan pengalaman, kucing-kucing yang mengganggu tetangga itu diracunin. Kadang ada yang ngeracunin biar nggak ganggu lagi. Itu bentuk tidak bertanggung jawabnya orang tersebut. Padahal kita kan sesama makhluk hidup ya, saling punya kewajiban untuk menjaga. Kita sebagai manusia punya tanggung jawab lah untuk menjaga hewan-hewan tersebut. Itu sebenarnya menurut aku orang yang buang kucing itu banyak ya faktornya. Paling banyak itu karena tidak sanggup lagi buat melihara kucing, jadi ya udah dibuang aja. Tapi menurutku itu juga bentuk kurangnya peran pemerintah buat ngefasilitasin orang-orang yang punya kucing ini. Mestinya kan kalau bisa difasilitasi steril, itu membantu sekali ya para pemelihara kucing untuk mengurangi populasi atau perkembangbiakan dari kucing tersebut. Nah, orang buang kucing itu karena biasanya udah capek, males buat ngerawat, terus udah kebanyakan kucing, jadi dibuang. Padahal kalau pemerintah bisa ngebantu para pemelihara kucing ini dengan menyediakan fasilitas steril, itu angka orang yang membuang kucing sembarangan itu akan berkurang. Berangkat dari sisi kemanusiaan sih, kita sesama makhluk hidup sudah semestinya saling menjaga. Kalau setiap makhluk hidup kan pasti mati ya, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Tapi kalau kucing yang mati karena kelaparan, nah di situ yang membuat aku ngerasa bersalah sebagai sesama makhluk hidup. Jadi aku punya aktivitas street feeding bareng sama teman-teman, bareng sama tetangga, buat setidaknya kucing-kucing di jalan yang terlantar itu bisa kita beri makan, dan itu bisa menggerakkan orang lain juga. Oh ternyata kita perlu membentuk awareness kita perlu aware dengan kucing-kucing di jalanan. Keluargaku pecinta kucing, apalagi kakakku yang pertama kali mulai mengadopsi kucing. Jadi alhamdulillah dapat support dari keluarga.
karena kita sudah punya mindset yang sama untuk bisa bertanggung jawab terhadap makhluk di sekitar kita. Kalau dibilang capek, jelas capek ya. Capek, terus selain ngabisin tenaga, biaya, waktu. Ya karena senang melihara kucing. Kucing itu menjadi hiburan buat aku, buat keluargaku. Tidak sih, hobi aja, hobi dan merasa terpanggil karena sesama makhluk itu punya kewajiban buat menjaga. Biasanya yang beli makanan kucing di sini tetangga sekitar. Jadi ternyata banyak lingkungan sekitar rumahku yang punya kucing, baik kucing rumahan, kucing ras maupun kucing domestik. Kemudian untuk sistem pemasarannya, kita lebih banyak sistem offline. Jadi kita memasarkan dari mulut ke mulut, nanti kita tawarkan kalau ada promo seperti itu. Pembeli dari Mochi Mochi Pet Shop ini kebanyakan adalah orang sekitar sini, karena alhamdulillah di sekitar sini itu banyak yang melihara kucing, banyak pecinta kucing. Jadi kita ngefasilitasin orang-orang tersebut dari tetangga. Sebenarnya banyak sih pet shop lain selain di sini, tapi bedanya kita sama yang lain itu kalau di kita ada tester, kita menyediakan tester buat para customernya untuk nyoba dulu kira-kira cocok nggak ya sama makanannya kucingku. Kemudian kita juga ngefasilitasin pembeli yang mau konsultasi, karena kita juga terhubung dengan dokter hewan. Jadi untuk para pembeli yang ada masalah dengan kucingnya itu nanti bisa dikonsultasikan ke Mochi Mochi Pet Shop dan akan kami hubungkan dengan dokter hewan. Untuk memasarkannya, karena saya jurusan administrasi bisnis, pemasaran kami baik secara offline maupun online. Untuk yang offline itu kami menyebarkan promo-promo lewat tetangga yang biasa beli. Itu kami jemput bola, jadi kami punya langganan para customer, terus biasa kami antarkan pesanannya ke rumahnya sekalian. Kalau ada promo-promo itu kami infokan. Kemudian kami juga ada Instagram yang berisi platform edukasi tentang perawatan dan pemeliharaan kucing. Di situ kami tidak murni promosi saja tentang Mochi Mochi Pet Shop, tapi kami ingin agar para pecinta kucing ini bisa lebih aware dalam merawat dan memelihara kucingnya dengan platform tersebut. Ya, kalau di masyarakat itu ada mitos-mitos tentang kucing yang sering aku temukan, terutama penyakit yang berasal dari kucing ya, dari alergi bulu. Itu banyak mungkin orang yang alergi dengan bulu kucing, tapi alhamdulillah di keluargaku nggak ada yang alergi kucing, jadi kami fine-fine aja buat melihara kucing. Kemudian yang sering kita dengar di masyarakat itu penyakit toksoplasma ya, itu sering jadi perbincangan di masyarakat, yaitu kucing yang membawa penyakit toksoplasma ke manusia, penyakit menular. Tapi sebenarnya penyakit-penyakit tersebut itu disebabkan oleh ketidakbenaran kita dalam merawat kucing tersebut, dan kita terhadap diri kita sendiri pun nggak aware untuk menjaga kesehatan. Makanya itu menjadi penyebab penyakit menular dari kucing. Tapi sebenarnya kalau kita bisa merawat kucing ini dengan benar, sesuai dengan yang seharusnya, seperti memeriksakan kucing kalau lagi sakit, kemudian menjaga kebersihan dari tempat pasirnya, tempat makannya, tempat tidurnya, itu kucing kemungkinan membawa penyakitnya kecil. Seperti itu. Kalau ada yang tertular karena kucing, mungkin ada yang salah dalam perawatannya.
itu yang penting juga bagi para pemelihara kucing yaitu vaksin. Untuk rutin memvaksin kucingnya dari mulai umur 3 bulan, kemudian nanti 6 bulan, kemudian nanti selanjutnya rutin setiap tahun, itu untuk menjaga kucing agar terproteksi dari penyakit-penyakit yang ada. Ya, background akademik, aku jurusan administrasi bisnis, kemarin kuliah di UPN. Kemudian dari ilmu administrasi bisnis ini aku belajar tentang pengelolaan sebuah usaha, dari mulai marketingnya, dari finance-nya, dari strategi perusahaan, dan juga dari SDM-nya. Itu aku pelajarin dan pelan-pelan aku praktekkan dalam membuka usaha Mochi Mochi Pet Shop. Selain itu aku juga suka ngajar, passionnya itu sharing. Aku mengajar Quran dan Bahasa Arab di beberapa tempat. Yang itu aku tuangkan dalam komunitas Smart Cat ID, yaitu platform yang digunakan untuk mengedukasi orang-orang bagaimana merawat dan memelihara kucing. Mereka antusias ketika ada kegiatan street feeding, soalnya mereka jadi belajar tentang memberi makan kucing, pentingnya untuk menjaga kucing-kucing di jalan, pentingnya berbagi, itu hal yang mereka dapatkan. Dan mereka juga enjoy karena ramai-ramai satu dengan teman yang lainnya. Pesanku buat teman-teman, baik yang sudah memelihara kucing maupun yang belum memelihara kucing, pesanku tetap jaga kucing itu dan juga hewan-hewan lain, karena mereka punya hak untuk hidup, mereka punya hak untuk kita jaga dan kita pelihara. Karena ternyata berdasarkan data dari riset Rakuten Insight Global, kucing itu jadi hewan yang paling banyak dipelihara pada tahun 2021, sejumlah 47%. Tingginya angka kucing yang dipelihara tersebut berarti menunjukkan banyaknya orang yang tertarik untuk memelihara kucing. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah setelah memelihara kucing itu kita dapat merawatnya dengan baik, melaksanakan hak-hak dari kucing itu atau tidak? Nah, oleh karena itu aku mau ajak teman-teman semua untuk dapat memelihara kucing dengan perawatan yang benar. Selain itu, aku juga mengajak teman-teman yang masih ngerasa kucing itu mengganggu, kemudian ngeracunin, ngebuang di pasar, ngebuang di jalan. Pesanku stop, karena kasihan mereka. Terus pesanku juga buat teman-teman yang nggak suka sama kucing, terus ngerasa terganggu dengan kucing-kucing, kemudian ngeracunin, pesanku stop, karena kucing itu juga punya hak untuk hidup. Dan kalau teman-teman ingin mengurangi jumlah persebaran kucing, teman-teman bisa bantu mensterilkan mereka agar mengurangi pertumbuhan kucing tersebut. Ini juga bentuk kritik kepada pemerintah supaya menyediakan fasilitas steril, terutama di Yogyakarta, yang mana Yogyakarta ini berdasarkan Animal Friends Jogja memperkirakan ada sekitar 10.000 kucing liar yang tersebar di pasar-pasar di Provinsi Yogyakarta. Berarti menandakan bahwa ternyata banyak sekali kucing yang tidak terpelihara, tidak memiliki tuannya. Berarti ini menjadi perannya pemerintah untuk membantu menekan angka populasi ini dengan menyediakan fasilitas steril kepada masyarakat. Karena dengan meningkatnya angka pertumbuhan kucing ini akan berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem. Kucing ini memelihara hewan-hewan mamalia dan hewan-hewan lain yang kalau semakin tinggi angka pertumbuhan kucing tersebut dapat mengganggu keseimbangan ekosistem tersebut. Terus juga bagi manusia yang kurang aware dalam menjaga dirinya, menjaga kucing-kucingnya, itu dapat menimbulkan risiko tertularnya penyakit ke manusia. Cukup sekian, aku Kak Gina selaku owner dari Mochi Mochi Pet Shop dan juga cat lover. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.